Oke, bukan kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Sinumin Unggul, Saya Wicaksono, saya Chandra. Pecik ke titik, Olo Ketoro, Salam Nuswantoro. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita eksplor lagi. Sebenarnya kita sedang mempersiapkan Uge Rampe dan lain-lainnya untuk melaksanakan sholat gaib. Ternyata ada petunjuk leluhur agar kita melangkah menuju wilayah ini. Mungkin ada yang ketinggal lagi. Nah, tadi malam itu Sono dengan Chandra yang dipanggil. Rupanya ada titipan dari Kiai Soleh lewat Santri Nur Holis. Ya. Beliau menyampaikan tentang akan datangnya Mongso Songo. Ya, dan akan segera tiba. Sebagai manusia yang beriman, yang memiliki rasa, teman-teman tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir tentang Mongso Songo. Karena apa? Mongso Songo akan menumbangkan manusia yang kehilangan jati diri dan menghilangkan rasa batinnya. Ya, untuk itu Kiai Soleh berpesan kepada kita semua, bukan kita bertiga ya, kita semua, berarti dengan teman-teman yang sedang menonton kita, mari kita mulai bersihkan batin, bersihkan pikiran. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih bersih batin, bersih pikiran itu? Ya, karena fenomena yang ada dengan Nusantara yang sekarang lagi carut marut, tidak tentu, sehingga menyebabkan ekonomi sulit bagi orang-orang kecil. Itu disebabkan karena pikiran tidak jernih, batinnya tidak bersih. Ya, yang ada hanya iri dengki, ego, ingin dipuji, ingin memvalidasi, ingin hawa nafsu, ingin penghormatan, penghargaan. Ya, terus yang paling menyebalkan itu kepura-puraan, ya, bertopeng, ya. Makanya Santri Holis menyampaikan bahwa banyak manusia-manusia yang soleh, yang religius, ternyata batinnya kosong, karena hatinya dipenuhi dengan hibah kemana-mana. Ya, betul juga, memang kenyataan yang ada sekarang kayak gitu. Coba bayangkan kalau pemimpin kita, pejabat-pejabat kita memiliki pikiran yang jernih, batin yang bersih, ya toh, menggunakan rasa, insya Allah tidak ada kayak gitu. Betul itu. Ya, diterapkan peribahasa Jawa, sepi ing pamrih rame ing gawe itu. Kalau aja pemimpin kita semua begitu, makmur kita. Ya, tapi yang ada sebaliknya. Mereka melakukan sesuatu ingin timbal balik. Tidak ada yang ikhlas. Ya. Bibirnya aja Pancasila, NKRI, tapi di belakang korupsi. Pancasila keadilan, tapi keadilan bagi yang punya duit. Ya. Yang tidak punya duit, tidak ada keadilan. Ya. Curi ayam 3 tahun, 3 triliun 2 bulan. Korupsi 3 triliun cuma 2 bulan penjara. Ya. Curi ayam cuma 60.000 3 tahun. Ini kalau akal sehat ya
Harusnya tahu lah ya, Mbak. Ya, makanya leluhur berpesan kepada kita semua keturunan yang ada di Nusantara ini untuk segera membersihkan batin dan menjernihkan pikiran, yaitu dengan ngaji roso. Ya, bagaimana caranya? Monggo, saya tidak lagi menggurui, teman-teman bisa melakukan sendiri. Ya, yaitu tadi ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas tulus, itu mesti batin kita bersih. Ya, dicaci maki orang, terima saja, senyum saja, ikhlas. Ya, karena yang mencaci maki kita, yang menuduh kita tuh manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan kita harus menangis, harus takut. Tapi kalau manusia kita nggak usah takut. Ya, karena nanti yang akan mengadili adalah Tuhan, Gusti Allah, Sang Yang Widi. Nah, itu ya, mari bersama-samalah coba lebih menjernihkan pikiran dan membersihkan batin. Ya, jangan sedikit-sedikit, oh ini, oh itu. Nah, tenang aja, senyum saja. Ya, ya, tinggal bagaimana memanage kehidupan. Misalnya biasanya penghasilan sebulan 10 juta, tapi karena sekarang lagi carut marut, bulan ini cuma 5 juta. Bermana kita harus mencoba mengecilkan perut sedikit. Ya, biasa makan sama grameh bakar, cukuplah lele lamongan yang 12.000 sudah kan kenyang. Itu kalau dulu kita pakai gin kardinal ataupun Lois, cukup dengan 35 serba 35. Nah, itu caranya gitu aja. Ya, kita kan makan kan untuk bisa hidup. Iya, untuk bertahan hidup saja. Iya, mau makan sama jengkol, sama garam, sama grameh, sama lauk yang enak-enak juga sama, mau hidup gitu, hidup ya. Nah itu apa nih, sebagai gambaran agar kita hidup ikhlas dan Ibu ini selalu tersenyum, senyumin aja ya. Sebelum tidur matikan lampu sebentar, matikan HP, duduk menghadap kiblat, tarik napas panjang, hitungan ke-9, lepas, hitungan ke-9, kemudian memohon kepada Tuhan, ya Allah, saya kembali bersih karena Allah Ta'ala. Jadi kita mintanya bersih saja, jangan minta banyak-banyak, karena kalau batin kita sudah bersih, rezeki akan mengikuti. Betul. Oke teman-teman, salam Nusantara. Salam Nusantara. Lanjut. Oke. Yuk, kita masuk ke dalam. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi orangnya kalau secing loh, wanginya yang merepet kok. Yang merepet. Ya, tapi auranya beda kok. Mandan lagi mandan ngambek apa gimana yo? Apa sih, Mbak? Apa saya lambat yo? Ngambek yo? Coba aja, Mbak. Bukan ada yang penting. Alhamdulillah, oh iya, mandan ngambek ya. Bismillahirrahmanirrahim langsung ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh yang merepet. Alhamdulillah. Betul yang kami datang bertiga dengan Chandra. Sudah 7 hari ini Chandra ikut kita. Ya, bisa untuk menemani Sono ya. Onggeng.
Ada hal penting ya. Oh, oke. Bentar ya. Sono sama Chandra siap-siap ya. Apa mbah? Yang merapat mau masuk. Oh, ada yang sampaikan. Siapa? Hah? Ke siapa? Siapa mau masuk siapa tuh? Chandra Pak. Sono. Saya coba. Ya udah. Bentar mbah. Monggo yang. Non sewu ya. Ini Chandra sudah 7 hari ikut kami ya. Yang merepet. Ada hal yang sangat penting ya, sehingga memanggil kami. Bagaimana persiapan untuk sholat gaib yang akan kalian laksanakan? Bismillah, insya Allah sudah 85% ya. Mungkin 2-3 malam lagi sholat gaib bisa kami laksanakan. Kami sudah pulang ke rumah, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, sedulur-sedulur yang ada di Bangun Banyumas. Mereka membantu menyisihkan rezekinya untuk membeli ukir ampainya. Coba. Baguslah. Segeralah laksanakan sholat gaib. Waktunya masih di bulan Suro. Oke yang, insya Allah 2-3 malam akan kami laksanakan segera. Bagaimana? Apakah ada yang dirimu bingungkan atau khawatirkan? Ya, tadi malam Sono dan Chandra bertemu dengan utusan Kiai Soleh, Santri Nurholis. Beliau menyampaikan bahwa akan datang segera Mongso Songo. Dan yang saya ketahui, Mongso Songo itu memang sudah diramalkan akan datang. Tetapi di luar dugaan saya ya, Mongso Songo akan datang di bulan-bulan ini atau tidak lama lagi. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Karena mensewu yang di zaman yang sekarang kita hidup ini sedang susah. Hidupnya sedang sulit. Karena untuk makan kadang-kadang pagi makan, sore tidak makan. Banyak yang teman-teman saudara-saudara kita yang berjualan, kalau dulunya laris, sekarang kurang laris begitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa di zaman yang kami hidup saat ini adalah
sedang kekurangan ekonomi. Itu yang saya ragu, yang apakah saudara-saudara kita keturunan yang sekarang dilanda kemiskinan masih bisa untuk belajar nyambung rosok, yaitu membersihkan batin dan menjernihkan pikiran. Itu yang sedang kami khawatirkan, yang Aku paham akan kekhawatiranmu. Mongso Songo memang sejatinya sebentar lagi kan tiba di Nusantara. Tentang kekhawatiranmu itu, janganlah cemas. Seperti yang sudah Nurholi sampaikan, itu semua adalah pesan dari para leluhur melewati Kiai Soleh dan disampaikan oleh santrinya. Laksanakanlah semua pesan yang telah Nurholi sampaikan tentang kesulitan yang sedang dilanda oleh kalian. Iya. Kiai Soleh, para sesepuh, raja-raja, dan para sunat sedang berikhtiar untuk memohon agar para keturunan bisa mampu melewati Mongso Songo ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih, Yang. Dan seperti pesan dari Kiai Soleh, ngaji rasa, nyambung rasa, membersihkan batin, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang-orang yang mampu melaksanakannya, maka akan mampu juga melewati Mongso Songo. Oh, iya. Dan sebaliknya, orang-orang yang lupa akan energi alam, orang-orang yang tidak membersihkan batin, tidak nyambung rasa, maka orang-orang itulah yang akan tumbang dan tidak bisa melewati Mongso Songo itu. Allahumma salli. Yang Bismillah, insyaallah. Kami akan melakukan itu dan menyampaikan kepada saudara-saudara keturunan semua. Mudah-mudahan kita bisa melewati Mongso Songo itu dengan selamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doa restunya yang dan petunjuk selalu agar kami mampu dan bisa menjalani melewati masa-masa sulit ya. Segerakanlah laksanakan sholat gaib. Iya yang ketika malam ini kami akan laksanakan sholat gaib itu. Eyang pamit. Sedekah dawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hasil harapan. Sakit bang? Sakit kok. 2-3 malam ini harus kita rampungkan surat gaibnya ya. Nanti besok pagi kita cari tambahan lagi lah ya. Mudah-mudahan lusa kita langsung laksanakan surat gaib biar ayem. Iya bang. Ya, loh, kita pulang lah. Yuk, jangan pulang lagi bikin bono toh. Udah, Iya bener bang. jangan pulang. Iya. Yuk. Buat tambahan mana kurang piro paling. Bismillah lah. Orangnya ini yuk. Sebentar. Wih. Ini jalak. Jalak. Iya yang. Monggo. Wah, Bang Chandra. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Kalian masih di tempat ini? Gini mau pulang yang. Tadi dipanggil yang merepet. Ini mau pulang. Segeralah lakukan sholat gaib. Iya, yang ini mau pulang. Besok siang mau cari tambahan. Kan perlu ukur rampe yang. Insya Allah sih 3 malam kita laksanakan sholat gaib. Untuk lain-lain, tak usah kau lakukan, tak usah kau pikirkan. Karena para leluhur ikut serta membantu kalian. Mereka semua sedang berikhtiar agar kalian semua bisa melewati mongso songo tersebut. Yang sudah disampaikan oleh Santri Kholis yang merepet juga sudah sampaikan agar kami tidak khawatir. Memang kami tidak khawatir yang saya khawatirkan adalah saudara-saudara kita yang sedang di tempat kesulitan hidup itu yang sehingga saya takutnya mereka nanti tidak fokus untuk melaksanakan ngaji roso gitu loh yang. Maka dari itu para leluhur untuk saat ini mereka sedang berikhtiar agar kalian dan para umat manusia semua bisa melewati mongso songo tersebut. Oh iya. Dan Alhamdulillah. satu lagi pesan dari saya untuk kalian. Kalian harus ikut adil membantu manusia yang sedang mengalami kemiskinan, mengalami kesulitan. Iya yang. Bismillah yang. Cepatlah lakukan
Nggih, sholat gaib. Mumpung masih bulan Asyura. sedikit dawuh ya. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Kita nggak bisa tunggu lama-lama lagi. Ya, Kenapa Pak Kimba? Jalak sudah suruh cepet-cepet. Berarti bulan Asyura ini kita harus melaksanakan sholat gaib. Saya targetkan 3 malam kita sudah laksanakan. Tapi tenang, itu kita gimana? Kan Kalau baru 85% sih. ya besok siang kita carilah kemana-mana ke teman-teman youtuber yang ada di Banyumas inilah. Gitu. Tanggalnya si Asyura tepatnya. Berarti kita Asyura kan harus ada sedekah kepada anak yatim, kaum duhafa. Ya dengan sholat gaib ini kan sama pahalanya gitu loh. oh, Kita kan lagi kayak gini, maksudnya kalau nggak harus sesuai tanggalnya kan. Ya, kalau leluhur sudah menyampaikan itu, berarti beliau ini sudah menyediakan payung sebelum hujan. Kita hanya menjalankan dengan tulus ikhlas, insya Allah mesti ada aja rezeki. Yuk, kita pulang. Bismillah. Ikhlas tulus. Bersihkan batin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mubeng kan apa yuk? Kita mau baik kok. Jangan gimana ya? Nah, Lah tapi dari tadi kita tuh kayak diputar-putarkan terus loh Mbak. aduh. Loncat ini kita udah 3 kali dilewati gini loh. Muter-muter baterai yuk. Di tempat ini lagi. Coba keluar lagi, coba apa lagi yuk. Dalam. Tuh. Dia orang ketemu jalan lagi ya. No. Jalan orang ketemu. Kayak putar kok Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa ada sesuatu? Apa Mbak? Ya doa kita doa yuk. Bismillah. Bismillah. Lemah sangar kayu wae. Bismillahirrahmanirrahim. Miring. Ojo ganggu rewang-rewang setiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Oh, benar ke? Karena benar Jo. Gara-gara gerak-gerak banget kayak jalan begini. Benar ke Jo? Dulu.